Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Miss harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar matematika masih mengenai pecahan. Tetapi kita akan belajar mengenai mengubah berbagai bentuk pecahan. Dari pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Oke, kita mulai yang pertama, mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Nah, perhatikan contoh berikut ini. 5/3 sama dengan 3/3 ditambah 2/3. Nah, 5/3 ini kita jabarkan menjadi 3/3 dan 2/3. Lalu 3/3 ditambah 2/3 sama dengan 1 dari mana? 1 itu dari 3/3 ditambah 2/3. Jadi sama dengan 1 2/3. Oke, contoh yang kedua. Di sini ada 14/5. Kita jabarkan lagi menjadi 10/5 ditambah 4/5. Untuk penyebutnya kita tetap ya gunakan 5. Lalu 2 itu dari mana? 2 itu dari 10 dibagi 5 sama dengan 2 ditambah 4/5. Jadi pecahannya adalah 2/4/5. Nah, sekarang untuk yang kedua, mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Di sini kita perhatikan contoh berikut. Di sini ada pecahan 4/1/3. Nah, kita jabarin semua pecahan tersebut menjadi 4 kali 3 ditambah 1. Dibagi 3, penyebutnya tetap 3 ya. Lalu 4 kali 3 sama dengan 12 ditambah 1. Jadi 12 ditambah 1 sama dengan 13/3. Oke, sekali lagi perhatikan contoh yang kedua. Di sini ada pecahan campuran 1 2/5. Kita jabarin lagi menjadi 5 kali 1 ditambah 2. 5 kali 1 hasilnya 5 ditambah 2 sama dengan 7 dan penyebutnya tetap 5. Oke. Sekarang yang ketiga, mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal, penyebutnya harus diubah menjadi bilangan 10, 100, dan 1000 dan seterusnya. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada pecahan 1/5. Nah, 5 dikalikan berapa? Biar hasilnya jadi 10, kita kalikan 2. Jadi 1/5 dikali 2/2. Nah, 1 kali 2 hasilnya berapa? Hasilnya 2. 5 kali 2 hasilnya berapa? Hasilnya 10. Nah, jadi hasilnya 0,2. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Di sini ada pecahan 4/25. Nah, 25 kita jadikan 100 penyebutnya. 25 dikali berapa hasilnya? 100. Ya, 25 dikali 4. Nah, 4/25 dikali 4/4. Nah, 4 kali 4 hasilnya berapa? Hasilnya 16. 25 kali 4 hasilnya berapa? Hasilnya 100. Jadi 16/100 sama dengan 0,16. Sekarang kita lanjut mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan jumlah angka di belakang koma. Jika ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada contoh 0,4. 0,4 sama dengan 4/10 sama dengan
4/10 dibagi 2/2. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Oke, perhatikan contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini ada 2 angka di belakang koma. Jadi, penyebutnya adalah 100. Nah, jadi 0,15 sama dengan 15/100. Nah, sama dengan 15/100 dibagi 5/5. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, sekarang kita lanjut mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen dan sebaliknya. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen atau sebaliknya, kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan biasa atau persen menjadi per 100. Oke, di sini ada contoh 1/4 sama dengan 1/4 dikali 25/25. Nah, 4 kali 25 hasilnya 100, maka jika penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya pun dikalikan 25. Nah, jadi 1 kali 25 sama dengan 25, 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, jadi bentuk persennya adalah 25%. Nah, sekarang contoh yang kedua, 25% sama dengan 25/100 sama dengan 25/100 dibagi 25/25. 25 dibagi 25 hasilnya 1 dan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, jadi pecahannya adalah 1/4. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu pembulatan. Nah, yang pertama pembulatan. Pembulatan menuju satuan terdekat. Semua angka di belakang koma tidak ditulis. Jika angka pertama di belakang koma kurang dari 5, maka angka satuannya tetap. Nah, jika angka pertama di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka angka satuannya ditambah 1. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Bilangan 2,3 dibulatkan menjadi 2 karena angka per belakang koma yaitu 3 kurang dari 5. Nah, contoh yang kedua, bilangan 8,5 kita bulatkan menjadi 9. Kenapa? Karena angka pertama di belakang koma yaitu 5 sama dengan 5. Nah, yang kedua, pembulatan menuju puluhan terdekat. Semua angka satuan ditulis 0. Nah, jika angka satuan lebih kecil dari 5, angka puluhannya tetap. Tetapi jika angka satuan lebih besar dari atau sama dengan 5, maka angka puluhannya ditambah 1. Contohnya, bilangan 48 dibulatkan menjadi 50. Kenapa? Karena 8 lebih dari 5. Nah, selanjutnya bilangan 63 dibulatkan menjadi 60. Kenapa? Karena 3 kurang dari 5. Yang ketiga, pembulatan menuju ratusan terdekat. Semua angka satuan dan puluhan ditulis 0. Jika angka puluhan kurang dari 5, maka angka ratusannya tetap. Tetapi jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka ratusannya ditambah 1. Kita perhatikan contoh. Bilangan 249 dibulatkan menjadi 200. Kenapa kita bulatkan menjadi 200? Karena angka 4 kurang dari 5. Lalu contoh yang kedua, bilangan 562 kita bulatkan menjadi 600. Kenapa kita bulatkan menjadi 600? Karena 6 lebih dari 5.
Dan yang terakhir, pembulatan menuju ribuan terdekat. Semua angka satuan, puluhan, dan ratusan ditulis 0. Nah, jika angka ratusan kurang dari 5, maka angka ribuannya tetap. Tetapi, jika angka ratusan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka ribuannya ditambah 1. Nah, kita perhatikan contoh. Yang contoh pertama, bilangan 1678 kita bulatkan menjadi 2000. Kenapa kita bulatkan menjadi 2000? Karena 6 lebih dari 5. Contoh yang kedua, bilangan 1328 kita bulatkan menjadi 1000. Kenapa kita bulatkan menjadi 1000? Karena 3 kurang dari 5. Oke, cukup sekian sampai di sini. Jika ada yang masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan, bisa tanyakan langsung ke Miss ya. Oke, sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.